Oke, aku ingin buat mute all semua ya. Oke, hari ini yang bertugas untuk PL adalah Vili. Langsung aja nih Vili. Oke, baik. Shalom semuanya. Shalom. Sukacita pada hari Minggu ini, amin. Amin. Kita bersatu lagi di ibadah raya kita pada pagi hari ini. Kita mau memuji dan memuliakan Tuhan. Kita mau menyembah Dia. Kita mau sujud syukur atas apa yang Dia berikan kepada kita sepanjang seminggu ini. Haleluya, haleluya. Kita percaya, kita tinggikan nama Dia. Kita mau bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih ya Bapak. Terima kasih Tuhan. Terima kasih atas pagi hari yang indah Tuhan. Terima kasih karena Kau telah membuka kami ya Bapak di ibadah kami pada pagi hari Tuhan Yesus. Tuhan, kami sangat rindu ya Bapak untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan di ibadah-Mu Bapak. Kau berkati kami, Kau lingkupi kami ya Bapak. Kau berkati juga saudara-saudara kami Tuhan yang mungkin belum sempat hadir ya Bapak. Kau lingkupi mereka Tuhan. Biar Tuhan, di lain kesempatan mereka bisa berkumpul lagi bersama kami Tuhan. Begitu juga kami yang berada dalam ibadah ini ya Bapak, dan tutup bungkus kami Tuhan, dimanapun kami berada Bapak. Agar kami Tuhan bisa memuliakan nama-Mu Tuhan Yesus, dan rumah kami Bapak menjadi rumah Engkau juga Tuhan. Ya Bapak, kini kami siap ya Bapak untuk memuliakan, memuji, menaikkan, meninggikan nama-Mu Tuhan. Hanya dalam nama-Mu Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya. Haleluya. Haleluya Tuhan. Terima kasih Bapak. Haleluya. Mari saudara-saudara, kita mau angkat satu penyembahan untuk Tuhan. Mahkota kehidupan. Takkan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, melewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Takkan pernah ku sesali, takkan pernah ku sesali, amin, mengiring Yesus sepanjang hidupku, melewati lembah air mata, saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihi-Mu, mengirim-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Benar Bapak, takkan pernah kami sesali Tuhan untuk mengiring-Mu seumur hidup. Bapak Ibu angkat yang menjadi Allah, takkan pernah ku sesali. Aku sesali, amin, mengiring Yesus sepanjang hidupku, melewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani,
Janjimu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan melayani, mengasihimu, mengiringmu seumur hidupku. Janjimu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Kami mau selalu melayani-Mu Tuhan, mengiring-Mu seumur hidup kami Bapa. Haleluya. Ku bersorak memuji-Mu, Engkau layak ditinggikan Tuhan. Haleluya, haleluya. Sekali lagi katakan melayani, mengasihi. Melayani, mengasihimu, mengiringmu seumur hidupku. Janjimu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan melayani, mengasihimu, mengiringmu seumur hidupku. Janjimu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Janjimu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Haleluya Tuhan, ku mau selalu melayani-Mu Bapa. Haleluya, sebab hidupku untuk melayani-Mu Tuhan, untuk genapi firman-Mu Bapa. Haleluya, naikkan pujian bagi Dia. Angkat kedua tangan kita percaya Tuhan ada bersama kita saat ini, saudara. Kita percaya Tuhan tak pernah meninggalkan kita. Amin. Oh, haleluya. Sebab hidup kami menggenapi firman-Mu Tuhan. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda-Mu sisa sertai setiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda-Mu sisa sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Amin, saudara. Tuhan selalu bersama kita. Kita mau angkat pujian dari awal. Tuhan kau sempurna. Tuhan kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu.
Ku serahkan hidupku, murnikan dengan roh-Mu. Tuhan, Kau sempurna. Tuhan, Kau sempurna. Amin. Dalam rencana-Mu dan karya-Mu, ku serahkan hidupku, murnikan dengan roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mukjizat sertai setiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mukjizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Bukti kebesaran-Mu Tuhan, Kau besar Bapa. Kami mau selalu melayani Tuhan, menggenapi firman-Mu Bapa. Oh haleluya, haleluya. Sebab hidup kami menggenapi firman-Mu, tak perlu kami takut Tuhan. Kami mau menggenapi firman-Mu Tuhan. Sebab hidupku genapi firman-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mukjizat sertai setiap langkahku. Amin. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mukjizat sertai setiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku Bapa, Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran. Kau bersamaku Tuhan, Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Haleluya Bapa, bukti kebesaran-Mu Tuhan. Sebab Kau besar Bapa. Haleluya Yesus, haleluya Tuhan. Bukti kebesaran-Mu Tuhan. Kau besar, Kau ajaib Bapa. Kami mau terus melayani, mengasihi-Mu, menggiring-Mu seumur hidup kami Tuhan. Kami percaya Bapa, ketika Engkau bersama kami, semua hal yang tidak nyata menjadi nyata bersama Engkau Tuhan. Pada pagi hari ini Tuhan, kami percaya Bapa, kami yang sakit sudah Engkau sembuhkan Yesus. Kami yang beban berat sudah Engkau ringankan Bapa. Kami yang mempunyai banyak keperluan, banyak kebutuhan Engkau yang mencukupkan. Kami percaya Bapa,
Kuasa-Mu saat ini Tuhan mengalir atas kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami mau lagi ya Bapa untuk memuji-Mu lebih dalam. Kami ingin memuliakan dan meninggikan nama-Mu, memuji-Mu sampai kami tiada Tuhan. Tuhan, kini kami siap ya Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Kau yang berserta kami, Kau yang bersama dengan kami. Bagi kita yang percaya, mari sama-sama katakan, amin. Haleluya. Kita sudah menyembah nama Dia. Kita sudah bersatu dalam Dia. Sekarang kita mau angkat pujian bagi Dia. Kita percaya Tuhan kita ajaib. Amin. Kita percaya tinggal dalam Dia kita aman. Amin. Kita nyanyikan lagu ini. Tinggal dekatmu ku aman. Tinggal dekatmu ku aman. Hidup dalammu ku menang. Kau yang memegang hidupku di tanganmu. Kau meneguhkan langkahku. Ku berjalan di dalam kekuatan-Mu. Tuhan, Kau lewati badai takkan ku goyah. Imanku tetap teguh. Takkan ku tahu mengikuti-Mu. Amin. Kita nyanyikan lagu dari awal. Tinggal dekatmu ku aman. Tinggal dekatmu ku aman. Hidup dalammu ku menang. Kau yang memegang hidupku di tanganmu. Kau meneguhkan langkahku. Ku berjalan di dalam kekuatan-Mu. Tuhan, Kau perisaiku. Lewati badai takkan ku goyah. Imanku tetap teguh. Takkan ku tahu mengikuti-Mu. Tuhan, Kau perisaiku. Tuhan, Kau perisaiku. Lewati badai takkan ku goyah. Imanku tetap teguh. Takkan ku ragu mengikuti-Mu. Sekali kita percaya Tuhan, kita perisai kita mau nyanyikan refnya. Tuhan, Kau perisaiku. Tuhan, Kau perisaiku. Lewati badai takkan ku goyah. Imanku tetap teguh. Takkan ku ragu mengikuti-Mu. Takkan ku ragu mengikuti-Mu. Haleluya. Masih semangat dalam Tuhan, amin. Kita mau angkat satu pujian lagi buat Tuhan. Kita mau angkat satu pujian untuk Tuhan. Ajarku berdiam. Ajarku berdiam. Dekati hati-Mu. Di saat ku berpaling, temukan cinta-Mu. Di sana Kau menanti untuk bawaku lagi bersekutu dalam damai yang sejati. Oh, ku damba hadir-Mu. Oh, inilah rinduku. Hidupku hanyalah untuk-Mu.
hatimu. Amin. Kita mau berdiam dalam hati Tuhan. Amin. Kita angkat pujian dari awal. Ajarku berdiam. Ajarku berdiam dekati hatimu. Di saat ku berpaling, temukan cintamu. Di sana kau menanti, untuk bawaku lagi bersekutu dalam damai yang sejati. Oh, ku damba hadirmu. Oh, inilah rinduku, hidupku hanya untukmu. Segenap hatiku kagum akan kebaikanmu, dan nafasku menceritakan kasihmu. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Hidupku hanyalah untukmu. Hidupku hanyalah untukmu. Segenap hatiku kagum akan kebaikanmu, dan nafasku menciptakan kasihmu. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Ajarku berdiam dekat. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Amin. Walaupun dalam kondisi yang tidak, tapi kita harus terus memuliakan nama Tuhan. Amin. Kita saatnya kita akan masuk ke dalam firman Tuhan. Kita mau mendengarkan firman Dia. Kita sebelum masuk ke firman Tuhan, mari kita sama-sama angkat penyembahan karena salib-Mu. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Menyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu, karena salib-Mu, ku hidup. Karena salib-Mu, ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mukjizat-Mu di hidupku. Amin, saudara. Kita mau angkat penyembahan dari awal. Hanya Kau Tuhan. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Menyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah
hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya karena salibmu, karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mukjizatmu, karena salibmu, karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mukjizatmu di hidupku. Karena salibmu Tuhan, pengorbananmu Bapa, Kau telah pulihkan kami Tuhan, Kau sudah sembuhkan kami Bapa. Pemulihan pasti terjadi. Haleluya, karena salibmu, karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Oh, Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mukjizatmu, karena salibmu, karena salibmu ku hidup, karena salibmu oh ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mukjizatmu di hidup. Sekali lagi nyanyikan karena salib. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mukjizatmu di hidupku. Haleluya, saya serahkan kepada hamba-Nya. Terima kasih Tuhan, Bapa yang baik. Karena salibmu kami hidup Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Yesus. Inilah kami ya Bapa, anak-anak-Mu yang menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran. Sekian Haleluya. Benar ya Tuhan, kami hidup karena salib-Mu ya Bapa. Kami hidup ya Tuhan karena Engkau adalah sumber pengharapan kami ya Tuhan. Walaupun badai kehidupan silih berganti di dalam kehidupan kami ya Bapa, kami percaya ya Tuhan Engkau adalah Allah yang luar biasa, Allah yang selalu memberkati, menyertai kehidupan kami ya Tuhan. Berkati kami semua anak-anak-Mu ya Bapa, walaupun kami ibadah secara online ya Bapa,
tetapi kami percaya ya Tuhan, Engkau hadir di tempat kami masing-masing ya Tuhan, karena ruang-Mu tidak terbatas ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, hadirat-Mu terus memulihkan keluarga kami, hubungan kami dengan pasangan kami, hubungan kami dengan anak-anak kami, hubungan kami dengan orang tua, mertua ya Tuhan. Engkau pulihkan semuanya untuk kemuliaan nama Engkau ya Allahku. Terima kasih ya Tuhan, berbicaralah pada siang hari ini, berikan hati seorang murid ya Bapa kepada kami semua, telinga ya Tuhan, biarlah firman-Mu ya Tuhan menjadi pelita bagi kaki kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom saudara, kedengaran ya suaranya, puji nama Tuhan, saya lihat sehat-sehat semua. Kita sudah memasuki di bulan Agustus ya, di bulan ke-8 di tahun 2022 ya. Begitu cepat ya perjalanan waktu ya, kita tidak berasa 4 bulan lagi kita akan tutup di tahun 2022 ya, walaupun badai pergumulan hidup selalu datang ya di dalam kehidupan kita ya, tetapi semuanya itu karena penyertaan Tuhan sehingga kita bisa dapat berdiri sampai saat ini ya. Terima kasih kepada WL Filia yang telah membawakan, menghantar kepada kita untuk masuk ke dalam hadiratnya. Baik saudara, saya 1 jam ke depan mudah-mudahan ini firman bisa selesai ya. Saya beberapa hari ini ada terus bergejolak ini tentang firman ya. Saya terus pelajari firman ini ya. Kita akan belajar ya firman Tuhan ini, yaitu di dalam Keluaran 31 ayatnya yang ke-1 saudara. Ini menceritakan waktu perjalanan bangsa Israel, saudara ya. Perjalanan bangsa Israel menuju ke Kanaan, ya. Jadi ini posisinya saat ini firman ini Tuhan berkata kepada Musa itu pada saat berada di daerah Gunung Sinai, ya, di Gunung Sinai, untuk masuk ke kerajaan ke tanah Kanaan yang dijanjikan oleh Tuhan ya. Tetapi sebelum memasuki tanah perjanjian, Allah berfirman kepada Musa ya. Berfirman kepada Musa karena kenapa? Karena Allah menginginkan bersama-sama dengan umatnya bangsa Israel untuk membuat kemah suci, saudara ya. Di ayat 1 berkata demikian, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, ya, lihat telah kutunjuk Besalel bin Uri bin Hur dari suku Yehuda, ya. Nah, Tuhan menunjuk ya salah satunya Besalel, ya. Ini nanti kita akan belajar Tuhan menunjuk ada 2 orang, saudara ya, Besalel dengan Aholiab, ya. Periokopnya Besalel dan Aholiab ditunjuk, saudara ya. Kenapa Tuhan memerintahkan kepada Besalel dan Aholiab? Nah, karena kenapa, saudara? Karena memang Tuhan tahu, saudara, Musa memang seorang yang pintar, seorang yang luar biasa pengetahuannya, karena dia adalah memperoleh pendidikan waktu dia di Mesir. Tetapi pendidikan itu, saudara, Musa pun tidak bisa untuk membangun kemah suci. Jadi ada orang-orang tertentu yang Tuhan urapi, ya. Jadi talenta setiap mereka itu berbeda-beda, dan Tuhan menunjuk Besalel yaitu dari suku Yehuda. Nah, ini Besalel itu siapa Besalel itu ya? Nah, yang saya pelajari Besalel itu arti namanya Besalel itu adalah Tuhanlah perlindunganku ya.
Ini artinya, saudara, Besalel itu adalah Tuhanlah perlindunganku. Nah, keturunan siapa Besalel ini? Ya, jadi kita membaca firman Tuhan harus melihat, ya, sejarahnya itu bagaimana, saudara, ya. Jangan kita Besalel gitu. Nah, ini siapa sebetulnya Besalel sehingga Tuhan menunjuk Besalel, ya kan? Nah, Besalel ini adalah turunan dari Kaleb, saudara, ya. Ingat ya, kita tahu siapa itu Kaleb. Kaleb itu adalah salah satu 12 pengintai. 12 pengintai yang ditugaskan oleh Tuhan Allah melalui Musa itu melihat daerah Kanaan, ya. Ini ceritanya, ya. Dan 12 orang itu melapor kepada Musa. Nah, 10 orang, ya, 10 orang itu melapornya dengan melihat segi yang negatif. Artinya kita tidak mungkin bisa masuk ke Kanaan. Tetapi 2 orang ini yaitu Yosua dan Kaleb, ya. Yosua dan Kaleb dia melaporkan kepada Tuhan dia akan menang masuk ke tanah Kanaan, ya. Jadi ini turunan Kaleb. Nah, ya. Terus udah begitu, saudara, ya. Tuhan pun ya memilih Besalel yaitu dari suku Yehuda, dari bangsa yang besar yang dikasihi oleh Tuhan, ya. Nanti kita akan lihat Aholiab, ya. Aholiab ini suku dari mana gitu kan. Ini ada maksud Tuhan, saudara, ya, sebelum kemah suci dibuat, saudara, ya. Nah, ayat yang ketiga, dan telah kupenuhi dia dengan roh Allah, dengan keahlian dan pengertian dan pengetahuan dalam segala macam pekerjaan, ya. Untuk membuat apa? Rancangan supaya dikerjakan dari emas, perak, dan tembaga. Untuk mengasah batu permata supaya ditatah. Untuk mengukir kayu dan untuk bekerja dalam segala macam pekerjaan. Jadi Besalel ini adalah seorang, kalau seandainya kita bicara pada masa saat ini, adalah seorang arsitek, saudara. Arsitek, ya, dia merancang, ya, di ayat yang keempat untuk berbagai rancangan, merancang bagaimana? Merancang blueprint-nya itu ada di Tuhan Allah, yaitu karena dia dipenuhi roh Allah, ya. Jadi dia merancang. Biasanya kalau seandainya arsitek sebelum membangun perumahan atau rumah, dia menggambar dulu, saudara. Nah, ini tugasnya si Besalel ini, merancang, gitu kan. Ukurannya bagaimana? Ukurannya sudah ditentukan oleh Tuhan, ya. Ukurannya sudah ditentukan. Nah, sekarang pertanyaannya, ada lagi pertanyaan untuk membuat berbagai rancangan supaya dikerjakan dari emas, perak, dan tembaga. Dari mana semuanya ini? Emas, perak, dan tembaga, ya. Kita akan melihat tentang kemah suci itu, bagaimana dibangunnya kemah suci, saudara, ya. Nah, kemah suci itu dibangun yaitu di ayat yang ke Keluaran 36 ayat 5, saudara, ya. Ini nanti saudara baca, ya, saya cuma kiras doang. Nah, ini dikerjakan dari emas, perak, dan tembaga. Dari mana semuanya ini dananya ini, saudara, ya? Emas, perak, dan tembaga ini. Seorang Musa tidak mungkin, karena kemah suci itu sungguh luar biasa kalau seandainya dirupiahkan, karena ini terbuat dari emas, perak, itu, ya. Nah, ayat yang kelima, dan berkata kepada Musa, rakyat membawa lebih banyak dari yang diperlukan untuk mengerjakan pekerjaan yang diperintahkan Tuhan untuk dilakukan. Jadi semuanya ini rakyat mengumpulkan, saudara. Dulu ya bukannya berbentuk uang, ya, tetapi dalam bentuk emas, perak, permata, saudara. Dia mengumpulkan, ya, rakyat semua mengumpulkan supaya kenapa? Kita loncat ke Maleakhi 3 ayat
11 ya. Kita melihat untuk kemuliaan nama Tuhan, Maliaki 3 ayat 11. Ini janji Tuhan ya. Walaupun ini mungkin tentang perpuluhan, tetapi ini saya bukannya membicarakan tentang perpuluhan, tetapi kita lihat ya, aku akan menghardik bagimu belalang pelahap. Ya. Apa itu belalang pelahap? Yaitu masalah, saudara. Ya, masalah yang kita hadapi, saudara. Ya, nah, supaya jangan dihabisinya hasil tanahmu, jangan supaya hasil kerja kita itu terbuang dengan sia-sia, saudara. Ya, nah, supaya apa? Jangan pohon anggur di padang tidak berbuah lagi. Artinya pekerjaan atau usaha yang sudah diberikan oleh Tuhan tidak dapat berbuah. Ya, nah makanya kenapa Tuhan memerintahkan kepada Musa untuk mengumpulkan semuanya itu ya untuk pembangunan kemah suci. Nah, maka segala bangsa akan menyebut kamu berbahagia sebab kamu ini akan menjadi negeri kesukaan. Ini firman Tuhan. Artinya, saudara, ya, Tuhan tidak menjanjikan kekayaan. Ya. Ini yang kita harus pahami, saudara. Saudara menabur untuk kemuliaan nama Tuhan, Tuhan tidak menjanjikan kekayaan atau tidak menjanjikan engkau terlepas dari masalah. Tetapi yang Tuhan janjikan yaitu supaya masalah itu saudara bisa hadapi ya, hadapi bersama Tuhan dan semuanya itu untuk kemuliaan nama Tuhan dan engkau akan berbahagia ya. Jadi ini digarisbawahi berbahagia. Berbahagia dalam arti kata itu bukannya kekayaan, saudara ya, tetapi berbahagia itu cukup, saudara ya. Nah, jadi inilah yang kita harus pelajari, saudara ya. Nah, supaya apa? Supaya kita berbahagia ya. Kembali lagi ke dalam ayat yang Keluaran 31, karena kalau seandainya saya teruskan nanti terlepas dari tema pada siang hari ini. Ya, jadi Tuhan Allah itu menunjuk Bezalel bin Uri bin Hur dari suku Yehuda untuk membuat dari pekerjaan dari emas, perak, dan tembaga. Yang kedua, Tuhan pun menunjuk Aholiab, ya, Aholiab bin Samak, ya, Aholiab bin Samak. Ini saya lihat ya, Aholiab ini tidak banyak diceritakan di dalam Alkitab, saudara ya. Aholiab bin Samak ini. Tetapi kalau seandainya kita pelajari tentang Ahisamaknya, saudara ya, Ahisamak itu adalah di dalam Keluaran. Ahisamak ini tidak ada jalan ceritanya, saudara, Ahisamak ini. Tapi ini Aholiab ini adalah dari suku Dan, ya, dari suku Dan. Suku Dan ini adalah suku yang terkecil ya dari 12 suku Israel ya. Nah, kenapa Tuhan memilih suku Dan dan suku Yehuda? Yang satu suku terkecil, yang satu lagi suku Yehuda yang terbesar. Nah, ini ada rencana Tuhan. Sebenarnya itu ada 12 suku. Kenapa Tuhan Allah tidak memilih suku-suku yang lain gitu kan? Nah, ini menggambarkan supaya dengan kemah suci sudah dibuat itu tidak ada namanya iri hati, saudara ya. Jadi suku yang terbesar dan yang terkecil itu sama-sama bergandeng tangan itu untuk membuat kemah suci ya. Lalu ke bawah.
Dalam hati setiap orang ahli telah kuberikan keahlian, haruslah mereka membuat segala apa yang telah kuperintahkan. Jadi Aholiab dan Besalel ini adalah arsiteknya, saudara. Ya, arsiteknya yang mengerjakan ya bangsa Israel, ya bangsa Israel. Dia mengerjakan apa? Yaitu tentang kemah pertemuan, tabut hukum, ya, tutup perdamaian yang terletak di atasnya, dan segala perabotan kemah itu, yaitu meja dengan perkakasnya, kandil dari emas murni dengan segala perkakasnya, mesbah pembakaran ukupan. Ini arsiteknya bagian si Aholiab, ya. Lalu terus mesbah korban bakaran dengan segala perkakasnya, bejana pembasuhan dengan alasannya. Lalu pakaian jabatan juga dibuat, arsiteknya adalah si Aholiab ini, ya. Jadi pakaian jabatan yaitu kepunyaan Imam Harun, ya. Imam Harun maupun pakaian anak-anaknya untuk memegang jabatan imam. Minyak urapan, dia juga yang merancang, ya. Dan ukupan dari wangi-wangian untuk tempat kudus, tepat seperti yang telah kuperintahkan kepadamu, haruslah mereka membuatnya semuanya. Ya, jadi ini orang yang kedua, arsitek yang kedua. Jadi mereka bergandeng tangan dari suku terbesar sama suku yang terkecil. Jadi semuanya berperan, saudara. Artinya Tuhan tidak memandang bahwa suku terbesar atau terkecil. Yang dia pandang adalah hatinya, saudara. Ya, oleh sebab itu dua orang ini ditunjuk oleh Tuhan, diberikan kuasa yaitu Roh Allah untuk membuat kemah suci, saudara. Ya, nah kemah suci ini di dalam Perjanjian Baru, dua orang ini adalah siapa, saudara? Yaitu Yusuf dan Maria, saudara. Ya, kemah suci yaitu Tuhan Yesus. Karena kemah suci ini adalah perantara. Karena zaman dulu orang yang bisa menghampiri kepada Tuhan Allah adalah orang yang benar-benar yang diurapi, ya. Orang-orang yang memang suci, saudara, untuk menghadap Tuhan Allah. Nah, untuk menjadi apa? Perantara, saudara. Kalau saudara pelajari di dalam Perjanjian Lama, ya, bangsa Israel untuk bertemu dengan Tuhan Allah, mereka membawa persembahan. Ya, persembahan yaitu ada domba, tergantung dari kemampuan ekonomi mereka, saudara. Tetapi kalau yang tidak punya, ya burung merpati, gitu kan. Nah, artinya apa, saudara? Artinya yaitu untuk penghapusan dosa-dosa, saudara. Jadi dosanya itu dipindahkan ke binatang itu, saudara, ya. Nah, Perjanjian Baru ini perantara kita yaitu Tuhan Yesus. Aholiab dan Besalel itu yang ditunjuk oleh Tuhan yaitu Yusuf dan Maria. Karena memang tugas ini sangat-sangat berat, saudara. Kalau seandainya kita lihat, saudara, dari segi manusia yang hidup, saudara. Waktu Tuhan Yesus sebelum lahir, Yusuf dan Maria itu diurapi oleh Tuhan, ya, oleh Tuhan, dan Maria khususnya yaitu mengandung yaitu Roh Allah, saudara, ya. Nah, inilah yang harus dia pegang, saudara, karena kenapa? Janji Allah akan lahir seorang juru selamat, yaitu untuk perantara antara kita dengan Allah. Nah, inilah yang jadi yang kita harus pelajari. Ini ada kaitannya, saudara, ya. Mesbah, kemah suci itu dulu itu adalah perantara, ya, perantara
kita dengan Tuhan Allah, tetapi yang menjadi perantaranya adalah orang-orang yang suci dan kudus, saudara ya. Nah, sedangkan kita dengan adanya Tuhan Yesus, kita puji nama Tuhan, kita bisa langsung, saudara ya, kita bisa langsung berbicara kepada Allah di dalam nama Tuhan Yesus, saudara ya. Ya, ini cerita tentang sekilas sejarahnya tentang pembuatan kemah suci. Nah, kenapa saudara Tuhan menginginkan kemah suci ini? Kemah suci ini yang bisa dibawa-bawa. Mungkin sebagian orang ya, sebagian di antara kita tahu kemah suci itu kan semacam kotak, saudara ya, yang dibawa-bawa. Kita tahu kemah suci di mana ada kemah suci, bangsa Israel itu akan diberkati, saudara ya. Kemah suci kalau seandainya ada di sesuatu keluarga itu diberkati. Dan kemah suci kalau seandainya ada di bangsa Israel tuh setiap berperang itu menang terus, saudara. Diberkati, saudara. Ya, karena kenapa? Tuhan Allah hadir. Nah, perantara kemah suci itu apa, saudara? Kemah suci itu yaitu penyembahan saudara di dalam keluarga. Undang Tuhan Yesus di dalam penyembahan saudara supaya kenapa? Supaya kita berkemenangan. Amin, saudara. Ya. Jadi ini adalah pelajaran bagi kita tentang kemah suci. Tetapi setelah itu Tuhan pun menginginkan saudara supaya kita selalu taat ya. Ayat selanjutnya ini mudah-mudahan bisa kekejar. Ayat selanjutnya tentang peringatan untuk menguduskan hari Sabat, saudara ya. Ayatnya yang ke-12, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, katakanlah kepada orang Israel demikian, akan tetapi hari-hari Sabatku harus kamu pelihara, sebab itulah peringatan antara aku dan kamu turun-temurun, sehingga kamu mengetahui bahwa akulah Tuhan yang menguduskan kamu. Kenapa Tuhan menginginkan menguduskan hari Sabat, saudara? Bukannya berarti Tuhan itu semata-mata ingin dipuji, saudara. Tuhan menginginkan bahwa kita itu berhenti untuk satu hari, saudara, untuk menguduskan hari Sabat, supaya kita menikmati berkat-berkat Tuhan, saudara. Kita bekerja, saudara ya, dari Senin sampai hari Sabtu ya. Dari Senin sampai Sabtu dan hari Minggu berhenti, saudara, untuk dari pekerjaan kita, untuk menikmati, saudara, berkat-berkat Tuhan, penyertaan Tuhan. Jangan sampai saudara tidak ada istirahatnya. Artinya apa? Kalau seandainya saudara tidak ada istirahatnya, saudara tidak dapat menikmati berkat dari Tuhan. Ya, memang sulit, saudara ya. Apalagi kalau seandainya dunia usaha, saudara, di mana mungkin di hari Minggu, wah ini lagi rame, saudara ya, atau hari Sabtu rame, saudara. Saudara bisa memilih satu hari yang mungkin saudara bisa, saudara. Karena di dalam Alkitab itu tidak disebutkan itu harinya, saudara. Baik hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, tidak ada, saudara. Yang disebutkan adalah hari Sabat. Dan Tuhan pun menyediakan kita bukannya untuk membuat kita menjadi susah, saudara. Ya. Tuhan memberikan kita kebebasan bagi kita. Yang penting kita menguduskan satu hari saja. Ya. Tuhan tidak meminta banyak-banyak, satu hari saja untuk menikmati hasil berkat-berkat dari Tuhan. Ya. Contohnya seorang pelukis, ya, seorang pelukis kalau seandainya dia sudah selesai melukis, dia tidak langsung menerima
orderan yang lain dulu, saudara. Dia istirahat dulu, dia memandang lukisannya, gitu kan. Jadi dia mempunyai kebanggaan, saudara, dengan hasil jeripayah kita, ya, jeripayah dia, saudara. Nah, begitu juga kita. Tuhan menginginkan kita istirahat, kita menikmati, ya, menikmati berkat-berkat dari Tuhan, ya. Semua baik kesehatan anak-anak kita, ya kalau seandainya sempat pandangi anak-anak, ya, lalu pandangi pasangan kita, gitu kan. Nah, pandangi, saudara, karena itu berkat-berkat dari Tuhan, saudara, ya. Nah, jadi ayatnya yang keempat, ya, haruslah kamu pelihara hari Sabat, sebab itulah hari kudus bagimu. Siapa yang melanggar kekudusan hari Sabat itu pastilah ia dihukum mati, ya. Jadi ayat ini dikatakan apabila tidak menguduskan hari Sabat pastilah dihukum mati. Artinya, saudara, saat ini bukannya berarti kita tidak mengikuti hari Sabat langsung mati, tidak, saudara. Tetapi mati ini artinya masuk ke dalam tidak masuk ke dalam kerajaan Allah, ya. Sebab setiap orang yang melakukan pekerjaan pada hari itu harus dilenyapkan dari antara bangsanya, ya. Nah, itu ini firman ini bagi bangsa Israel. Karena kenapa? Karena Tuhan tahu, saudara, bangsa Israel itu adalah bangsa yang tegar, bebal, saudara, ya. Sudah berkali-kali Tuhan mengadakan mujizat, tetapi selalu menuntut, saudara. Tuhan pun mempunyai batas kesabaran, saudara, ya. Oleh sebab itu, saudara, janganlah kesabaran Tuhan itu melampaui, ya, melampaui kepada kita, saudara, ya. Kalau seandainya sudah melampaui, saudara, Tuhan akan meninggalkan kita dan terserah kita, saudara. Nah, itu yang berbahaya, saudara. Karena kenapa? Karena kalau seandainya kita ditinggal oleh Tuhan, kita tidak sanggup untuk menjalankan kehidupan ini. Masalah selalu ada, selalu silih berganti, saudara, ya. Dan iblis akan masuk. Ingat kejadian Ayub, saudara, ya. Ayub yang begitu saleh, tetapi keluarganya tidak taat, saudara, sehingga iblis masuk, ya, turut campur, saudara, dan akhirnya kita tahu Ayub itu jatuh, ya, bahkan bukannya jatuh tangga lagi, itu jatuh ke jurang, saudara, dan puji nama Tuhan, Ayub itu langsung berserah kepada Tuhan, ya. Inilah, saudara, jadi apabila orang yang mungkin saat ini mempunyai masalah apa gitu, ya, coba koreksi, saudara, ya. Apakah kita sudah taat setia kepada Tuhan, ya? Tuhan sudah memberikan, ya, memperingatkan kepada kita mengkuduskan hari Sabat, ya. Nah, hari Sabat ya terserah, saudara, ya. Memang kita hari Minggu hari Sabatnya, saudara, ya. Tetapi ada sebagian orang, ya, bagaimana kalau seandainya orang itu kerja, ya, kerja ya hari Minggu, saudara, ya. Nah, tetapi Tuhan Allah itu fleksibel, saudara. Hari Minggu itu bekerja, mungkin hari Senin dia libur, hari Senin dia masuk ke dalam kamar, dia berdoa, dia menguduskan hari Sabat dan menikmati, ya, berkat-berkat dari Tuhan. Demikian juga dikatakan ke ayatnya yang ke-15, ya. 6 hari lamanya boleh dilakukan pekerjaan, ya. Ini Tuhan yang berbicara, tetapi pada hari yang ke-7 haruslah ada Sabat, hari perhentian penuh, hari kudus bagi Tuhan. Setiap orang yang melakukan pekerjaan pada hari Sabat pastilah dihukum mati, ya. Jadi kita harus bijaksana, saudara, untuk membaca firman Tuhan ini, ya. Jangan langsung, saudara, harus menguduskan, ya, harus menguduskan
hari Sabat, yaitu mungkin hari Minggu. Saudara tidak bekerja apa-apa, ya. Bukannya demikian, saudara. Menguduskan hari Sabat itu artinya saudara memang berhenti ya dari pekerjaan untuk menikmati, ya, untuk menikmati anugerah dari Tuhan, berkat-berkat dari Tuhan. Ayat 16, maka haruslah orang Israel memelihara hari Sabat dengan merayakan Sabat turun-temurun menjadi perjanjian kekal, saudara ya. 17 ya, ayatnya yang ke-17. Antara aku dan orang Israel, maka inilah suatu peringatan untuk selama-lamanya, sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, dan pada hari ke-7 ia berhenti bekerja untuk beristirahat ya. Jadi Sabat itu ya, Tuhan menginginkan kita berhenti ya, istirahat, karena Tuhan Allah pun berhenti beristirahat ya. Ini bukannya Tuhan capai, tidak saudara. Ya, waktu penciptaan dunia ini Tuhan ingin menunjukkan kasih-Nya, saudara ya. Jangan sampai saudara terus bekerja ya 7 hari ya selama 1 minggu, dan pada akhirnya apa? Saudara akan terjadi ya mungkin sakit penyakit saudara, dan akhirnya masuk ke dokter, ke rumah sakit, dan akhirnya habis di rumah sakit saudara. Nah, Tuhan tidak mau demikian saudara ya. Oleh sebab itu Tuhan menginginkan kita semua kita bekerja selama 6 hari, 1 hari kita istirahat untuk menerima berkat dan mengucap syukur kepada Tuhan. Kita kembalikan lagi kepada Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan ya. Jadi dan Tuhan ya, ayatnya yang ke-18 ini pada saat Musa menerima kedua loh hukum ya. Dan Tuhan memberikan kepada Musa ya, kepada Musa setelah ia selesai berbicara dengan dia di Gunung Sinai, kedua loh hukum Allah, loh batu yang ditulis oleh jari Allah, saudara ya. Nah, ini pada saat Musa menerima loh batu, hanya Musa yang dapat menerima loh batu ini. Loh batu ini adalah yang ditulis oleh jari Allah. Untuk menerima loh batu ini, Musa harus berpuasa, saudara. Berpuasa itu selama 40 hari, 40 malam, tidak makan, tidak minum, saudara ya. Nah, oleh sebab itu, kenapa gereja kita puasa itu selama 40 hari? Ini mengikuti firman ini, saudara, 40 hari, 40 malam, saudara. Begitu juga Tuhan Yesus sebelum dicobai di gurun pasir. Selama 40 hari, 40 malam, dia berpuasa. Sinode kita pun demikian. 40 hari, 40 malam. Ya, puasa itu setiap tahun ya. Kita mengadakan doa puasa selama 40 hari. Ya, karena kenapa? 40 hari ini adalah angka yang sempurna, saudara. Ya. Nah, pada saat Musa menerima loh batu ini, ini adalah isinya yaitu hukum Taurat. Ya, kita tahu ya, hukum Allah ada 10, saudara. Nah, inilah yang ditulis oleh jari Allah. Kenapa Tuhan Allah memberikan 10 hukum Allah ini? Karena bangsa Israel adalah bangsa yang bebal, bangsa yang tegar tengkuk, bangsa yang selalu membuat hati Tuhan itu sedih, saudara ya. Nah, makanya berinisiatiflah Tuhan untuk memberikan batasan-batasan ya. Dibuatlah namanya 10 hukum Allah ya. Di sebelum ini Tuhan tidak memberikan hukum Allah, apalagi waktu zaman Adam dan Hawa itu bebas, saudara, cuma ada satu aja
saudara, yaitu tidak boleh makan buah pengetahuan. Tetapi pada perjalanan ke sini Tuhan memberikan 10 hukum Allah. Supaya kenapa? Supaya umatnya yang diciptakannya itu tidak binasa, saudara ya. Inilah yang harus kita yang harus kita ikuti, saudara. Memang sebagian besar banyak sulit sekali, saudara, apalagi mengasihi Tuhan Allah, saudara ya. Mengasihi Tuhan Allah itu sulit sekali, saudara ya. Kita mengasihi Tuhan Allah, tetapi saudara tidak mengasihi saudara-saudara kita, itu sama juga bohong, saudara ya. Firman Tuhan berkata, saudara, bagaimana engkau dapat mengasihi Tuhan Allah yang tidak kelihatan, sedangkan yang engkau kelihatan engkau tidak mengasihi, ya. Nah, inilah sulit sekali, saudara ya. Memang banyak sekali orang berkata, aku mengasihi Allah, ya. Bahkan dia ya mungkin dalam pelayanan dari apanya dia bagus gitu kan, karena mengasihi Allah, tetapi dia tidak mengasihi kepada sesamanya, ya. Arti salib, ingat saudara, arti salib bukannya berarti lambang atau jimat, bukan, saudara ya. Bukan itu. Arti salib itu mengartikan bahwa kita harus mengasihi Allah, kita juga harus mengasihi kepada sesama, yang horizontal dan yang vertikal, saudara. Itulah arti salib. Makanya saya, kalau seandainya saya melihat itu ada beberapa ya anak Tuhan yang istilahnya mengusir setan gitu kan, mengusir gitu ya, harus mencari barang-barang yang dikeramatkan gitu kan, mungkin salib, mungkin Alkitab, saudara. Alkitab memang firman Tuhan yang hidup, tetapi Alkitab itu bukannya untuk mengusir setan, bukan, saudara. Saudara coba pasang ya salib besar-besar di rumah saudara, tetapi kalau saudara tidak menyembah, tidak taat, itu tidak ada kuasanya, saudara. Ya. Nah, yang ada kuasanya yaitu iman kita, saudara. Iman kita. Ya, jadi saudara jangan terjebak, ya, terjebak dari alat peraga. Ingat Tuhan Yesus menyembuhkan, itu berbagai macam alat itu dia bisa pakai, saudara. Artinya itu iman saudara, saudara. Ya, jadi apabila saudara diminta mendoakan, ya, doa saja, saudara. Apa yang ada di situ bisa menjadi perantara, saudara. Jangan berdoa, waduh saya nggak bawa minyak urapan atau apa. Jangan demikian, ya. Kita tidak boleh mengkeramatkan atau mendewakan sesuatu barang, ya. Kita harus berjalan dengan iman, saudara ya. Nah, inilah yang Tuhan inginkan, saudara ya. Tuhan Allah terus ya untuk mengasihi kepada kita, dia berbagai cara untuk menyelamatkan kita semua, ya. Dan pada akhirnya puncaknya, saudara, ya, puncaknya setelah Tuhan Allah itu marah, ya, karena bangsa Israel ini tegar tekuk, ya, dia diam, saudara, ya, diam. Mungkin pelajaran anak Som, ya, murid-murid Som itu tahu, ya, dari Meleaki ke Matius itu stuck, saudara. Tidak ada Tuhan berbicara apapun juga. Diam, saudara. Karena kenapa? Karena Tuhan Allah sudah istilahnya tuh udah marah, saudara. Sudah marah melihat bangsa Israel selalu menuntut, ya, selalu menuntut, dan dia melihat ke belakang, membandingkan ke belakang, yaitu waktu dia di Mesir, dia ingin menjadi budak, ya, karena dengan jadi budak dia dapat makanan, dia mendapat
segala apa yang dia perlukan ada, saudara, walaupun harus menjadi budak. Nah, Tuhan Allah tidak mau demikian, ya. Nah, oleh sebab itu bangsa Israel terus menuntut, ya. Akhirnya stuck, Tuhan Allah meninggalkan, ya. Itu ya makanya di Mariaki ke Matius itu jangka waktunya itu lama sekali, saudara. Tetapi ya karena begitu besar kasih Allah kepada kita, ya, dia akhirnya dia menginginkan umatnya kembali lagi kepada pangkuan Bapa di surga melalui Tuhan Yesus. Dia selalu mencoba, saudara. Dia sampai turun ke dunia, ya, melalui Tuhan Yesus. Dia menjadi teladan bagi kita bagaimana kita harus bersikap di dalam dunia ini dan menjadi kemuliaan nama Tuhan. Ya, tujuannya yaitu, saudara, untuk kemuliaan nama Tuhan. Saudara diberkati untuk kemuliaan nama Tuhan. Saudara untuk disertai oleh Tuhan. Saudara kembalikan untuk kemuliaan nama Tuhan. Makanya, saudara, saya pribadi, ya, di dalam diberikan pelimpahan untuk menjalankan gereja ini, saudara. Sebenarnya saya pun tidak sanggup, saudara, tetapi Tuhan Allah ya terus memberikan kekuatan bagi saya dan saya pun mengikuti bagaimana firman Tuhan, ya, di mana ya saudara sebagian sudah tahu, saudara, saya persembahan saudara itu disisihkan untuk namanya pembangunan. Saya menginginkan nanti di kemudian hari kita akan membeli sebuah ruko itu atas nama gereja, saudara. Ya, makanya saya mengumpulkan, walaupun ya saat ini saudara tahu akadnya berapa, saudara, tetapi saya percaya apabila kita masuk di dalam hadirat Tuhan, Tuhan akan memberkati. Ya. Misi saya akan membeli ruko itu, ya, dengan keuangan yang cukup dan atas nama gereja Betani, saudara. Artinya supaya kenapa? Karena supaya nanti gereja itu akan dikembalikan kepada jemaat, saudara, ya. Jadi anak saya pun tidak bisa menuntut, ya, tidak bisa menuntut tempat itu karena itu nama gereja, saudara, karena ini memang anjuran dari sinode, ya. Oleh sebab itu saya sisihkan untuk pembangunan gereja, ya. Dan sebagai saudara, ya, saudara menabur, saudara masuk ke dalam kemuliaan nama Tuhan. Karena kenapa? Supaya Mariaki 3 ayat 11 itu tidak terjadi, ya, tidak terjadi di dalam kehidupan kita, bahkan Tuhan memberkati kita, ya. Bukannya masalah dana saja, tetapi ingat Aholiab dan Besalel. Aholiab dan Besalel itu dia hanya memberikan kemuliaannya melalui talenta, saudara. Ya, jadi talenta pun untuk kemuliaan nama Tuhan itu pun diberkati oleh Tuhan. Jadi saudara jangan terpaku dengan dana, jangan terpaku dengan uang, saudara, tetapi terpakulah apa yang Tuhan telah berikan kepada kita, ya. Talenta yang Tuhan berikan pergunakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Layani Tuhan, ya. Layani Tuhan dengan segenap hatimu, ya. Apabila engkau diberkati dengan luar biasa, ya, dengan dana, engkau sisihkanlah untuk kemuliaan nama Tuhan. Kita percaya Tuhan akan memberkati kita sehingga kita adalah disebut anak-anak yang berbahagia di bumi dan di surga. Terima kasih, itu saja. Tuhan Yesus memberkati, biarlah semuanya ini menjadi pelajaran bagi kita. Nah, untuk
saudara nanti baca lagi ya tentang firman Tuhan ini, sungguh luar biasa, baik sekali ya. Kita akan mengerti saudara perjalanan sampai Tuhan Yesus lahir ya. Sampai Tuhan Yesus lahir itu bagaimana perjalanannya dari perjanjian lama ini ya, dari kemah suci gitu kan. Nah, kemah suci ini adalah perantara ya. Nah, artinya ini adalah Tuhan Yesus sebagai perantara kita ya. Baik saudara, itu saja firman Tuhan ya. Biarlah semuanya diberikan hikmat ya, diberikan kesehatan ya. Yang penting kita masuk di dalam hadirat Tuhan ya. Sebentar kita akan melakukan perjamuan kudus, kita mengingat pengorbanan Tuhan yang sungguh luar biasa, sehingga dia mengorbankan, dia merela ya, merendahkan diri, dicaci maki, diludahi saudara. Untuk apa? Untuk menebus dosa-dosa kita ya, untuk menggantikan kita yang seharusnya kita binasa, tetapi dia yang menanggungnya. Oleh sebab itu kenapa kita tidak mengorbankan korban darah tiap tahun, karena sudah ditebus oleh Tuhan. Puji nama Tuhan, kita mempunyai Tuhan Yesus yang luar biasa. Oleh sebab itu saatnya kita harus mengucap syukur atas kebaikan Tuhan Yesus. Terima kasih kepada pengorbanannya ya, dan kita berusaha untuk melakukan perintahnya saudara. Perintahnya yaitu kasihilah kepada sesamamu dan kasihilah kepada Allahmu dengan segenap hatimu. Itu saja firman Tuhan. Puji nama Tuhan, saya bisa kekejar waktunya untuk membagikan firman Tuhan di Keluaran 31 ini tentang pembuatan kemah suci. Ini belum dibuat saudara, tetapi ini sudah dirancang ya. Dirancang, yang merancang Tuhan Yesus. Tuhan merancang tidak main-main saudara. Kalau seandainya saudara lihat ya, itu kemah suci pun ada ukurannya, sungguh luar biasa ya. Tuhan dengan sedetil-detailnya saudara untuk membuat kemah suci ya. Begitu juga kita, Tuhan merancang kita dengan sedetil-detilnya, dengan talenta yang diberikan. Oleh sebab itu tugas kita hanya mengucap syukur, menyembah, dan memuliakan nama Tuhan. Itu saja. Baik saudara, kita akan masuk ke dalam perjamuan kudus yang akan dipimpin oleh Ibu Mary. Saya serahkan. Oke, saudara-saudara, sebelum kita shalom semuanya. Kedengaran suara saya? Oke. Sebelum kita memasuki perjamuan kudus, kita naikkan satu pujian. Dengan darahmu kau tebus dosa. Mari kita sama-sama katakan. Darahmu kau tebus dosamu. Dengan nyawamu kau tukar hidupku. Dengan darahmu kau tebus dosaku, dengan nyawamu kau tukar hidupku. Kini aku sepenuhnya milikmu. Akulah panggil
Benar ya Tuhan, Engkau adalah Tuhan Allah, Yesus Kristus yang telah berkorban untuk kami semua ya Tuhan. Oleh sebab itu ya Bapa, pada siang hari ini kami akan melakukan perjamuan kudus bersama Engkau ya Allah. Kami percaya Engkau urapi, Engkau jamah kami satu persatu di tempat kami dimanapun kami berada ya Tuhan. Engkau hadir di tengah-tengah keluarga kami ya Bapa. Engkau yang memberkati kami ya Tuhan. Pasangan kami Engkau berkati, anak-anak kami Engkau berkati ya Tuhan. Inilah ucapan syukur kami ya Bapa. Inilah ya di mana Engkau telah pelihara kami sampai saat ini ya Tuhan. Kami percaya ya Tuhan, Engkau yang akan pelihara kami ya Tuhan, dan Engkau yang memberikan kekuatan kepada kami ya Tuhan untuk di hari-hari yang akan datang ya Tuhan. Yang sakit Engkau telah sembuhkan dengan darah-Mu ya Tuhan. Yang lemah lesu ya Tuhan, Kau berikan kelegaan dan kekuatan bagi kami ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Dan tiba saatnya kami akan melakukan perjamuan kudus-Mu ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap melakukan perjamuan kudus ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari saudara-saudara kita angkat kedua roti kita tinggi-tinggi di atas kepala kita dan dengarkanlah firman Tuhan pada siang hari ini. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu setelah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkan dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Bukankah roti yang ada di tangan kita melambangkan tubuh Yesus Kristus? Amin. Mari sama-sama kita makan. Mari kita angkat anggur di atas kepala kita dan dengarkanlah firman Tuhan. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku." Bukankah anggur di tangan kita melambangkan darah Yesus Kristus yang bercucuran di atas kayu salib, di bukit Golgota? Di dalam nama Tuhan Yesus, mari kita sama-sama minum. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Mari kita sembah Dia. Ucapkan syukur kita. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya. Bapa, inilah kami ya Tuhan. Rendahkan hati kami ya Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Puji syukur Hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesus. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. lagi katakan terima kasih. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih
kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Lagi katakan, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Ya Rabba, ya Rabba, ya Rabba, ya Rabba. Haleluya. Benar ya Tuhan, kami mengucap syukur ya Tuhan atas kebaikan yang telah kami terima ya Tuhan. Oleh sebab itu kami kembalikan untuk kemuliaan nama Engkau ya Bapa. Ampuni kami ya Tuhan, baik di dalam perkataan kami, baik di dalam perbuatan kami, pikiran kami, mata kami ya Tuhan, yang mungkin saat ini masih belum berkenan di hati Engkau ya Bapa. Ampuni kami, terus proses kami ya Bapa, sehingga semuanya ya Tuhan akan sama seperti Engkau ya Bapa, sebagai teladan di dalam kehidupan kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Baik, saya kembalikan ke pengumuman. Ya, shalom Bapak Ibu, Saudara semua, semuanya diberkati oleh firman Tuhan pada siang hari ini, amin. Kami mengucapkan terima kasih atas hambanya yang membawakan firman, yaitu Bapak PDP Yohan Sofian. Kiranya Tuhan Yesus selalu menyertai apapun yang dipergumulkan oleh Bapak Yohan. Baik, kita mau memasuki berita pengumuman. Yang pertama, ibadah Zoom Fellowship tetap diadakan setiap hari, yaitu di hari Senin dan Rabu jam 19.30. Untuk hari Kamis, ibadah Zoom Fellowship ditiadakan dahulu karena ada ibadah SOM yang bersama dengan Bapak Pendeta Andreas Kurniawan, Bapak Korda. Ibadah doa dan puasa tetap diadakan seperti biasa. Kita akan berpuasa di hari Jumat jam 10 malam, dan kemudian kita akan melakukan ibadah setiap hari Sabtu jam 10 pagi. Kami mengundang Bapak Ibu yang rindu untuk berdoa bersama-sama, boleh mengikuti ibadah ini yang diadakan secara online. Jadi kita akan berdoa secara giliran, dan Bapak Ibu boleh mengutarakan apapun yang menjadi isi hati daripada Bapak Ibu sekalian. Lalu ibadah youth tetap diadakan setiap hari Minggu jam 1 siang. Kami mengundang untuk anak-anak youth boleh sama-sama mengikuti ibadah ini. Kita akan sharing satu dengan yang lainnya, dan untuk para orang tua, mari kita support anak-anak kita. Apapun yang menjadi keinginannya boleh diutarakan ke gereja supaya kita semakin bertumbuh lagi. Untuk ibadah raya, kita akan bertemu kembali di hari Minggu jam 10 pagi. Dan untuk Bapak Ibu yang menginginkan atau memerlukan pelayanan gereja seperti penghiburan, kebaptisan air, penyerahan anak, pemberkatan nikah, mohon diinformasikan terlebih dahulu ke sekretariat gereja, yaitu ke Ibu Legia. Bagi Bapak Ibu yang rindu untuk memberikan persembahan kepada gereja, Bapak Ibu boleh mentransfer melalui nomor rekening yang tertera di layar, yaitu atas nama Yohan Sofian. Apabila Bapak Ibu memberikan melalui ATM, mohon memberikan kode digit per kategori, yaitu di mana persembahan adalah kode 0, perpuluhan kode 1, ucapan syukur kode 2. Kode ini diberikan di belakang digit, yaitu contohnya kalau
Bapak Ibu rindu memberikan 100.000, berarti kalau di perpuluhan yaitu 100.000 satu gitu. Baik, itu saja pengumuman gereja pada siang hari ini. Tiba saatnya kita mau mengakhiri ibadah pada siang hari ini. Kita mau menyanyikan satu lagu, Kiranya Engkau Menyertai Aku. Ya, dipimpin oleh Kiranya Engkau menyertai aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Mari kita bersatu di dalam doa. Haleluya Tuhan Yesus. Haleluya. Selamat siang Bapak. Kembali kami datang mengucap syukur kehadirat Maha Kudus Bapa. Terima kasih untuk ibadah kami hari ini. Kau telah menyertai dari awal, pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Kami percaya Bapa ada satu berkat yang Kau telah sediakan bagi kami. Kasih yang tidak lebih dari kebajikan Tuhan. Kau selalu menyertai dan memberkati kami Tuhan. Hari pas hari Bapa, Engkau yang menjaga kami Tuhan. Kami percaya untuk 1 minggu ke depan juga Engkau akan memberkati setiap langkah kami Tuhan. Memberkati keluarga kami, memberkati pekerjaan kami, memberkati apapun yang kami lakukan Tuhan. Terima kasih Bapa untuk hari ini. Kami bersukacita di dalam Engkau. Kami percaya juga Tuhan bahwa berkat-Mu melimpah atas anak-anak-Mu senantiasa mengalir Engkau pada dalam hidupnya Bapa. Kami bersyukur juga untuk setiap pelayan-pelayan-Mu yang telah mengambil bagian hari ini. Kau berkati Tuhan, Engkau jagai Tuhan, Engkau yang pelihara Tuhan, kehidupannya Tuhan. Kami percaya Bapa bahwa tidak ada yang sia-sia, setiap jerih anak-anak-Mu yang senantiasa rindu untuk yang berikan yang terbaik di hadapan tahta-Mu. Kami bersyukur juga untuk firman-Mu hari ini Tuhan. Biarlah senantiasa firman-Mu jatuh di tanah yang subur, sehingga firman-Mu benar-benar Bapa
dapat menjadi rema dalam hidup kami Tuhan, menjadi kekuatan, menjadi terang dalam setiap langkah kami. Terima kasih untuk hamba-Mu yang telah menyampaikan firman-Mu hari ini. Untuk Bapak Johan ya Bapak, kami percaya Kau akan pelihara Bapak Johan Tuhan, Kau akan jaga dia Bapak, Kau yang memberkati dia Tuhan dalam setiap langkah hidupnya, Kau yang jagai Tuhan. Berikan kesehatan, sukacita, damai sejahtera kepadanya Tuhan. Jadikan dia terang, jadikan dia berkat dimanapun dia berada Bapak. Berkati keluarga besarnya, orang tuanya, istrinya, anaknya Tuhan. Kau senantiasa berkati, Kau penuhi dengan berkat-Mu yang baru ya Tuhan. Terima kasih Bapak, Kau juga memberkati Tuhan setiap kerinduan kami untuk gereja Tuhan yang saat ini punya programnya Tuhan untuk kami ibadah secara langsung Tuhan. Biarlah Kau ikut campur tangan dalam biaya, dana Tuhan, semuanya Kau yang ikut campur tangan. Jika kami merasa itu mustahil, tapi di dalam Engkau tiada mustahil Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih kami berserah penuh padamu juga untuk setiap program-program gereja mulai dari Senin sampai ibadah raya hari Minggu Tuhan. Kau juga ikut campur tangan senantiasa Tuhan. Kau berkati juga saudara-saudara iman kami mungkin saat ini sedang terbaring lemah karena sakit. Bapak, tidak ada upaya kami selain hanya berserah kepadamu. Biarlah Engkau yang ikut campur tangan Tuhan dalam pengobatannya, dalam kesembuhannya Tuhan. Kau yang ikut campur tangannya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Kau berkati setiap anak-anak-Mu yang senantiasa berpengharapan hanya kepadamu Tuhan. Kau berkati saudara-saudara seiman kami juga yang mungkin saat ini belum bisa bergabung ya Tuhan. Kami tidak tahu Bapak permasalahan masing-masing dari saudara seiman kami, tapi kami percaya dimanapun mereka berada, Engkau yang jaga Tuhan, Engkau yang berkati ya Tuhan. Hari ini kami berdoa juga untuk Bapak Gembala kami dan Ibu Gembala kami yang jauh dari kami Bapak, senantiasa Engkau jaga juga beliau dari dimanapun dia berada. Berikan kesehatan, sukacita dan sejahtera ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, kami berserah penuh padamu. Biarlah hari lepas hari Bapak, sampai setiap langkah kami, berkati keluarga kami, berkati anak-anak kami Tuhan, berkati pekerjaan kami. Kami berserah penuh padamu, karena kami percaya di dalam Engkau lah kami peroleh kekuatan, sukacita, pengharapan Tuhan. Kami juga terus berdoa untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Tuhan, kami percaya bangsa ini akan semakin diberkati di dalam Engkau. Pemulihan akan terus terjadi atas bangsa kami. Indonesia akan dipenuhi dengan api kemuliaan-Mu Tuhan Yesus. Dan Engkau berkati para pemimpin kami di bangsa ini. Kami percaya Engkau akan jadikan mereka pemimpin yang senantiasa takut akan Engkau Bapa. Terima kasih Bapak, terima kasih untuk ibadah hari ini. Kami percaya ketika kami berdoa di dalam nama-Mu, ketika satu orang dua berkumpul Tuhan, kami percaya Engkau akan dengar dan Engkau jawab setiap doa kami. Terima kasih Bapak. Sementara kami berpisah dengan satu dengan yang lain, biarlah Bapa Kau yang memberkati kami setelah kami berpisah dari sini, dimanapun kami berada, Kau yang berkati Tuhan. Sebelum kami berpisah, kami rindu untuk menerima berkat daripada-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami siap menerima berkat-Mu. Amin. Mari saudara kita angkat kedua tangan kita untuk menerima berkat-berkat dari Allah Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari wajah-Nya dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah pasangan dan anak-anakmu, diberkatilah segala kegiatan usahamu dan pelayananmu untuk kemuliaan nama Tuhan. Kehidupanmu akan terus naik bersama Tuhan Yesus Kristus. Engkau akan menjadi kepala dimanapun engkau berada. Terimalah berkat-berkat dari Allah Bapa kita Tuhan Yesus Kristus melalui persekutuan yang manis dengan Roh Kudus. Mulai siang hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput kita di awan-awan yang permai. Bagi kita yang telah menerima berkat, mari sama-sama katakan, amin. Tuhan Yesus berkati. Mana Grace? Kita akan berfoto. Gracia, Nathan, Fania, saudara-saudara.
Oke, saudara-saudara, sebelum akhiri ibadah seperti biasa kita akan foto-foto bersama. Yuk. Cilipong, Naomi, kameranya Oke. tolong di. Nah, Mana saudara-saudara jempolnya? ayo. Ayo. Aku minta tolong Nathan sama si Grace. Yuk hitung yuk 1 2 3 yuk. Tona ada kucing. Iya, yuk. Ayo. Ayo Grace, hitung Grace. Ayo Nathan, Grace hitung, dibuka. Nathan. Yuk, dibuka 1 2 3. suaranya. Ya, mulai. Satu. Mana jempolnya saudara-saudara? 1 2 3. Haleluya. Haleluya. Sekali lagi. Lagi. 1 2 3 haleluya. Mana love-nya? 1 2 3. Tiga. Oke, terima kasih. Tuhan berkati Naomi, Bu Marbun. Tuhan berkati sehat-sehat selalu ya. Levina Ari, Gracia, terima kasih. Ibu Celi, Tuhan berkati Mama. Terima kasih Om. Dadah Gracia. Saya izin live ya. Sehat selalu, Bu.